Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Fahrezi, bagian dari kelompok 5 yang beranggotakan Rifki Aunur Raditya, Alim Mahdi, dan beserta saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan metode regula falsi. Eh, Pengertian metode regula falsi bekerja dengan mengasumsikan bahwa fungsi fx bersifat linier di antara dua titik batas A dan B, lalu mengekstrapolasi nilai yang mendekati akar dengan menghitung persilangan garis lurus antara titik A, FA, dan B, FB pada sumbu X. Metode ini efektif untuk menyempitkan interval yang berisi akar dengan melakukan pendekatan berulang kali hingga akar ditemukan. Adapun tujuan penggunaan metode regula falsi yaitu untuk poin 1 mencari akar dari persamaan nonlinear yang sulit diselesaikan secara aljabar. Poin kedua, penyelesaian cepat untuk persamaan kontinu yang memiliki dua batas interval dengan nilai berlawanan tanda. Poin ketiga, menyediakan pendekatan numerik yang lebih cepat dalam beberapa kasus dibanding metode biseksi. Metode ini biasanya digunakan dalam konteks perhitungan ilmiah atau rekayasa teknik, seperti pemodelan fisika, kimia, dan teknik mesin, di mana sering diperlukan penyelesaian akar persamaan nonlinear dengan cepat dan akurat. Kapan sebaiknya menggunakan regula falsi? Metode regula falsi cocok digunakan untuk saat persamaan yang akan diselesaikan memiliki interval awal AB yang mengandung akar. Yang kedua, metode lain seperti Newton-Raphson sulit diterapkan karena persamaan tidak dapat dengan mudah diturunkan. Dan ketiga, diperlukan kompromi antara kecepatan dan kestabilan, misalnya dalam pemecahan persamaan teknik yang kompleks. Berikut adalah penjelasan perbandingan metode regula falsi dengan metode biseksi, Newton-Raphson, dan Secant dalam mencari akar dari sebuah persamaan. 1. Perbandingan dengan metode biseksi. Poin pertama yaitu kecepatan konvergensi. Metode regula falsi umumnya lebih cepat daripada metode biseksi, terutama ketika fungsi yang dianalisis cukup linier di antara dua titik batas. Regula falsi memperhitungkan kemiringan garis di antara dua titik sehingga pendekatan akar lebih efisien. Sementara itu, metode biseksi hanya mengambil titik tengah yang seringkali membutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai akar. Adapun stabilitas, metode biseksi dikenal lebih stabil karena secara sistematis membagi interval menjadi dua dan selalu memperbaiki kedua batas interval. Sementara itu, regula falsi terkadang hanya memperbarui salah satu batas interval yang bisa membuatnya lambat dalam kasus tertentu. Misalnya, jika akar berada sangat dekat dengan salah satu ujung interval. Adapun kapan digunakannya, regulasi falsi lebih unggul daripada biseksi ketika efisiensi atau waktu perhitungan penting, sementara biseksi lebih stabil dan sederhana, cocok untuk fungsi-fungsi yang mungkin tidak linear. Adapun yang kedua, perbandingan dengan metode Newton-Raphson, yaitu kecepatan konvergensi. Newton-Raphson memiliki kecepatan konvergensi kuadratik. Artinya, konvergensi sangat cepat jika dimulai dengan titik awal yang dekat dengan akar dan fungsi memiliki turunan yang mudah dihitung. Regula falsi di sisi lain memiliki konvergensi yang relatif lebih lambat karena sifat pendekatannya yang linier. Ya, adapun kebutuhan akan turunan. Newton-Raphson memerlukan turunan dari fungsi fx sehingga mungkin sulit diterapkan untuk persamaan kompleks yang turunan fungsinya tidak mudah dihitung. Regula falsi tidak membutuhkan turunan fungsi sehingga lebih mudah diterapkan dalam persamaan yang rumit. Adapun stabilitas, Newton-Raphson bisa gagal jika titik awal jauh dari akar atau jika fungsi tidak kontinu atau memiliki gradien nol pada titik tertentu. Sementara itu, regula falsi lebih stabil karena bekerja dalam interval yang sudah pasti mengandung akar. Adapun kapan digunakan,
Newton-Raphson cocok jika turunan fungsi tersedia dan akar sudah diperkirakan cukup dekat dengan titik awal, sedangkan regula falsi lebih cocok untuk kasus di mana kita tidak memiliki turunan fungsi dan membutuhkan stabilitas. Adapun poin ketiga yaitu perbandingan dengan metode Sekan, yaitu kecepatan konvergensi. Metode Sekan memiliki kecepatan konvergensi lebih cepat daripada regula falsi dan tidak memerlukan turunan fungsi. Metode Sekan menggunakan dua titik awal berbeda untuk mendekati akar, serupa dengan regula falsi, tetapi tanpa batasan interval tetap. Adapun kebutuhan akan interval awal berbeda dengan regula falsi, metode Sekan tidak memerlukan adanya interval yang pasti mengandung akar. Hal ini membuat metode Sekan lebih fleksibel namun juga berisiko dalam mengalami ketidakstabilan dan kegagalan konvergensi jika akar tidak dekat dengan dua titik awal. Adapun stabilitasnya, metode regula falsi lebih stabil karena bekerja dalam interval yang mengandung akar dan selalu mempersempit interval di mana akar tersebut berada. Metode Sekan lebih cepat tetapi lebih rentan terhadap kegagalan jika tidak ada akar di antara dua titik awal. Adapun kapan digunakan, metode Sekan cocok untuk perhitungan cepat ketika kita tidak memerlukan interval awal yang pasti mengandung akar. Namun, regula falsi lebih tepat jika kestabilan perhitungan menjadi prioritas, terutama jika akar berada dalam rentang tertentu. Baik, untuk ringkasan penggunaannya akan saya serahkan kepada teman kelompok saya, itu Alim Mahdi. Dengan hormat dipersilahkan. Baik, saya atas nama Abdul Alim Mahdi akan menjelaskan tentang ringkasan penggunaan. Secara umum, regula falsi adalah metode yang baik untuk digunakan jika kita membutuhkan stabilitas dan akar diperkirakan berada di interval yang diketahui. Biseksi cocok untuk stabilitas penuh dan hasil yang sangat konsisten, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Newton-Raphson adalah pilihan utama jika turunan fungsi tersedia dan akar diperkirakan dekat dengan titik awal, karena konvergensinya sangat cepat. Sesan adalah pilihan yang fleksibel dan cepat, ideal jika kita tidak perlu batas interval yang pasti mengandung akar. Namun metode ini bisa gagal jika tidak diawali dengan nilai yang dekat dengan akar. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga pemilihan metode bergantung pada karakteristik fungsi dan kebutuhan perhitungan spesifik yang dihadapi. Metode regula falsi atau metode pemisahan palsu adalah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk mencari akar dari fungsi. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihan metode regula falsi. Yang pertama, konvergensi yang lebih cepat. Metode ini seringkali memiliki konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode biseksi, terutama jika akar fungsi terletak dekat dengan salah satu batas interval. Yang kedua, lebih efisien dalam penggunaan informasi. Metode ini menggunakan informasi dari dua titik untuk menentukan titik baru, sehingga dapat lebih efisien dibandingkan metode yang hanya menggunakan satu titik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami. Metode ini relatif mudah untuk diimplementasikan dan dipahami, sehingga cocok untuk pemula dalam analisa atau analisis numerik. Yang keempat, dapat mengatasi fungsi yang tidak terlalu halus. Metode ini dapat digunakan untuk fungsi yang tidak memiliki turunan atau tidak halus, asalkan fungsi tersebut memiliki akar dalam interval yang ditentukan. Kekurangan metode regula falsi. Yang pertama, konvergensi yang lambat dalam beberapa kasus. Meskipun sering lebih cepat dari metode biseksi, konvergensi metode ini bisa sangat lambat jika salah satu batas interval tidak memberikan informasi yang baik tentang posisi akar. Yang kedua, kondisi tertentu untuk keberhasilan. Metode ini membutuhkan fungsi yang kontinu dan harus ada perubahan tanda antara dua batas. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, metode tidak akan berhasil. Dan yang ketiga, ketergantungan pada pemilihan awal. Hasil dan kecepatan konvergensi sangat bergantung pada pemilihan titik awal. Jika pemilihan tidak tepat, metode ini dapat gagal atau memerlukan banyak iterasi. Dan yang terakhir, kemungkinan terjebak dalam situasi tertentu.
Dalam beberapa kasus, metode ini dapat terjebak dalam situasi di mana satu batas interval tetap, sehingga tidak menghasilkan kemajuan dan dalam menemukan akar. Secara keseluruhan, metode regula falsi adalah alat yang berguna dalam analisis numerik, tetapi penggunaannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati tergantung pada sifat fungsi dan kebutuhan spesifik dari masalah yang dihadapi. Studi kasus. Metode regula falsi adalah teknik numerik yang efektif untuk mencari akar dari fungsi kontinu. Berikut adalah kesimpulan mengenai metode ini. Yang pertama, efektivitas. Metode regula falsi dapat memberikan solusi yang cukup akurat untuk mencari akar fungsi, terutama ketika akar tersebut terletak dekat dengan salah satu batas interval yang ditentukan. Yang kedua, sederhana dan mudah dipahami. Metode ini relatif mudah untuk diimplementasikan, sehingga cocok untuk digunakan oleh pemula dalam analisis numerik. Yang ketiga, kecepatan konvergensi. Meskipun seringkali lebih cepat daripada metode diseksi, kecepatan konvergensi dapat bervariasi tergantung pada sifat fungsi dan pemilihan titik awal. Dalam beberapa kasus, konvergensi bisa lambat. Yang keempat, keterbatasan. Metode ini memerlukan fungsi yang kontinu dan adanya perubahan tanda antara dua batas. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, metode ini tidak akan berhasil. Selain itu, pemilihan titik awal yang tidak tepat dapat mempengaruhi hasil. Dan yang terakhir, aplikasi. Metode regula falsi dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, teknik dan ilmiah, terutama ketika akar fungsi sulit ditemukan secara analitik. Secara keseluruhan, metode regula falsi adalah alat yang berguna dalam analisis numerik, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan karakteristik fungsi yang dianalisis dan kondisi awal yang dipilih. Baik, untuk bagian penggunaan aplikasi Skilab, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Rifki Aunur Raditya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Rifki Aunur Raditya dengan stambuk 130-2023-0270 akan mencoba menggunakan metode regula falsi di aplikasi Skylab. Pertama-tama, saya sudah punya studi kasus, jadi mari kita mulai. Pertama-tama, kita coba untuk definisikan fungsi f(x). Oke, definisikan kayak gini, def kurung y sama dengan f dalam kurung x. Harus teliti ya, terus tanda petik, koma, terus tanda petik, lalu y sama dengan x. Y sama dengan x pangkat 3 kurang x kurang 2. Tanda petik, lalu dalam kurung. Terus kita bakal tentukan interval A, B, dan toleransi. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Toleransi sama dengan 1E kurang 6. 1E ya, 1,3. 1E kurang 6. Maks dari toleransi sama dengan 100. Iterasi sama dengan 0. If f dalam kurung A kali ya f dalam kurung B kurang lebih dari 0 dan maka display atau disk
fungsi tidak memiliki akar di dalam interval ini. Titik. Lalu titik koma. Nah, else jika while ABS B kurang A lebih dari toleransi dan iterasi lebih kecil dari max iterasi, maka lakukanlah do. Hitung titik C menggunakan metode regula falsi. C sama dengan B kurang C sama dengan B kurang F kurang dalam kurung F dalam kurung B. B terus 2 kali dalam kurung B kurang A. Dalam kurung F dalam kurung B kurang F dalam kurung A. Lalu tutup kurung. Lalu tanda titik 2. Cek apakah akar ditemukan atau belum. If ABS F C dalam kurung 2 lebih kecil dari toleransi dan maka break. Selesai. Else maka break. Else if jika F dalam kurung A kali F dalam kurung C kurang dari 0 dan maka B sama dengan C. Else A sama dengan C. N. Nah, C. Iterasi sama dengan iterasi tambah 1 terus ke N. Display akar ditemukan pada X sama dengan tambah string dalam kurung C tutup kurung Ro2 terus this F dalam kurung X pada akar tersebut adalah dari sini kita plus string dalam kurung F dalam kurung C tutup kurung lalu titik 2 koma lalu this titik 2 iterasi yang dibutuhkan kedua lalu di sini kita tambah string dalam kurung iterasi
Oke, mari kita coba. Nah, maka akan muncul hasil dari iterasi yang kita cari. Kita run pula with echo. Nah, ini yang di-run untuk semua ya, biar muncul langkah-langkahnya dan cek apakah. Nah, setelah muncul akar yang ditemukan, muncul pula akar dari nilai fx. Akarnya itu ialah akar x adalah 1,52, akar dari fx adalah min 0,4, lalu iterasi yang dibutuhkan ialah 12. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.